Halo penyuka film, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Killing Ground yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu. Film ini sangat seru dan menegangkan. Tapi sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu. Kumaha atuh caritana? Mengisahkan tentang keluarga yang berlibur ke sebuah danau terpencil untuk menyambut tahun baru. Keluarga tersebut terdiri dari si ayah yang bernama Robert, istrinya bernama Margaret, dan anak perempuannya bernama Emily, dan juga Ollie, anak lelakinya yang masih kecil. Di hari pertama, mereka sekeluarga menikmati pemandangan danau-danau yang indah dan tenang. Dan pada malam harinya, mereka berbincang-bincang hangat. Kebersamaan mereka sangat langka karena kesibukan Robert dan Margaret. Keesokan harinya, Robert, Margaret, dan anak kecilnya Ollie hendak pergi ke sebuah air terjun. Sementara Emily lebih memilih untuk tinggal di perkemahan. Emily yang merasa kepanasan lalu masuk ke dalam mobil untuk menyejukkan diri dengan AC mobilnya, dan akhirnya sampai tertidur. Dan disinilah malapetaka pun dimulai. Tak lama berselang, tibalah dua orang pemburu yang bernama Jerman dan Todd. Mereka berniat untuk membunuh babi hutan di kawasan danau tersebut. Melihat Emily yang tertidur pulas dengan posisi menyamping di dalam mobil, seketika gairah Todd langsung memuncak. Melihat itu, Jerman bilang, "Ini adalah kesempatanmu, maka nikmatilah." Lalu Jerman meninggalkan Todd sendirian. Emily pun terbangun dan sontak ia kaget ketika melihat ada seorang pria asing yang memandangnya dengan tatapan mesum. Ia pun membunyikan klakson untuk meminta pertolongan. Ayah dan ibunya yang pergi belum seberapa jauh. Mendengar bunyi klakson itu, Robert pun bergegas kembali ke danau. Lalu Jerman mengambil senapan buruannya dan menodong Emily sambil mengancam akan menembaknya kalau dia tidak keluar dari dalam mobil. Melihat anaknya sedang dalam bahaya, Robert langsung datang untuk menolong. Namun sangat disayangkan, dia berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Margaret menyembunyikan Ollie di dalam kemah dan ia mencoba menyerang Jerman dan Todd, namun dia juga berhasil dilumpuhkan. Kemudian tangan mereka bertiga diikat dan disuruh berjalan menuju ke dalam hutan oleh Jerman dan Todd. Singkat cerita, di dalam hutan Emily dan Margaret digagahi oleh Jerman dan Todd berkali-kali. Robert yang terikat di pohon menangis tak kuasa melihat anak dan istrinya digauli oleh orang asing di depan matanya sendiri. Beberapa saat kemudian, Todd mengambil HP Emily dan melihat ada foto Ollie di dalamnya. Jerman memaksa Todd untuk menghabisi mereka bertiga. Pada awalnya Todd menolak, tapi karena dipaksa akhirnya dia melakukannya. Dengan kejam, mereka menembak Robert, Margaret, dan Emily hingga tewas. Kemudian mereka masuk ke dalam kemah, namun Ollie sudah tidak berada di sana. Jerman berpikir mungkin Ollie sudah dimangsa oleh babi hutan. Scene berpindah pada Pasang kekasih yang akan pergi berkemah ke danau tersebut. Pasangan itu bernama Ian dan Sam. Mereka singgah di sebuah bar untuk membeli minuman. Di luar bar, ia ketemu dengan Jerman dan bertanya di mana lokasi danau yang akan mereka kunjungi. Dengan sedikit khawatir, Jerman memberikan saran pada Ian untuk pergi ke danau lain yang lebih indah, berharap agar mereka tidak pergi ke danau bekas dia membunuh keluarga Robert. Ian menjawab, "Baiklah, terima kasih sarannya." Lalu mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Di dalam perjalanan, Ian melihat mobil Jerman seperti mengikuti mobilnya. Secara mendadak ia membelokkan mobilnya, sementara mobil Jerman melaju pergi. Sesampainya, Ian dan Sam melihat ada mobil yang terparkir dan juga tenda yang sudah terpasang. Mereka menganggap tidaklah sendiri di danau itu.
Scene berpindah pada Jerman dan Todd yang sedang menikmati bir di sebuah bar bersama dua orang gadis. Todd dengan asik memfoto Jerman dengan HP Emily yang diambil. Di dalam toilet, Jerman dengan marah mengambil HP itu, lalu menghancurkannya. Todd tampak kesal dengan tindakan Jerman itu. Pada malam hari, Sam mendengar ada langkah kaki orang. Sam pun berteriak kepada Ian, dan Ian berkata kalau itu hanyalah babi hutan. Saat ingin mengambil barang di dalam mobil, Ian melihat kalau ban mobilnya tiba-tiba kempes. Keesokan paginya, Sam nampak heran melihat tetangga kemahnya tak muncul-muncul. Sam menghampiri berniat untuk menyapa, namun keadaan dalam kemah itu sangatlah berantakan. Sam dan Ian beranggapan kalau ada sesuatu yang tidak beres dan berpikir untuk segera pulang. Saat menuju ke mobil, Sam tidak menyadari kalau ada si kecil Ollie yang melintas mengikutinya dari belakang. Melihat Ian yang kelelahan, Sam kembali ke kemah untuk mengambil minuman. Dan di sanalah ia menemukan Ollie yang tertidur dalam keadaan kumal di atas tanah karena sudah 3 hari sendirian di dalam hutan. Kemudian mereka membawa Ollie ke dalam mobil dan menyelimutinya. Todd yang masih kesal kepada Jerman, dia diam-diam pergi ke danau sendirian. Jerman yang menyadari hal itu langsung menyusul Todd ke danau itu. Scene berpindah Untuk mencari jaringan telepon, mereka berdua berniat keluar dari danau secara berjalan kaki. Namun belum sempat pergi, Todd pun tiba. Ian dan Sam tampak senang dan memberitahu tentang si kecil Ollie yang mereka temukan. Melihat itu, Todd teringat foto Ollie yang sempat dia lihat di HP Emily. Sam pun meminta Todd untuk mengantarkan mereka bertiga keluar dari danau. Namun Todd seakan mengulur waktu dengan berkata, bagaimana dengan keadaan orang tua anak kecil itu? Lalu dia menceritakan kalau 3 hari yang lalu, saat mereka memburu di sana, orang tua dan kakaknya masih ada dan baik-baik saja. Sam menambahkan mungkin saja mereka terjebak di balik batu air terjun. Todd juga bilang kalau banyak orang juga terjebak di air terjun itu. Lalu ia meminta Ian menemaninya untuk melihat keadaan orang tua Ollie. Namun karena tidak punya pilihan lain, Ian pun menuruti ajakan Todd itu. Dan Todd pun membawa senapan bersamanya. Ian bertanya untuk apa senapan itu. Todd beralasan untuk berjaga-jaga jika saja ada babi hutan liar yang menyerang mereka. Lalu mereka berdua pun menuju ke air terjun itu. Singkat cerita, Jerman pun sampai dan melihat Sam bersama Ollie. Sam pun meminta tolong kepada Jerman untuk membantunya. Jerman bertanya, di mana suamimu? Sam bilang kalau suaminya pergi ke air terjun bersama Todd. Scene berpindah Di mana Ian sangat terkejut melihat mayat Robert dan Emily yang bergelimpangan di hutan itu. Begitu juga dengan Todd yang melihat mayat Margaret hilang. Dan jauh dari tempat itu mereka berdua menemukan Margaret yang ternyata masih hidup. Margaret berbisik-bisik menyebut nama Ollie anaknya. Melihat itu, Todd langsung menembak Margaret hingga tewas. Dan suara tembakan itu juga terdengar oleh Jerman dan Sam. Lalu Jerman mengambil senapannya berniat untuk menghabisi Sam. Namun beruntung dengan cepat Sam melukai tangan Jerman. Lalu ia pun membawa Ollie kabur ke dalam hutan. Secara kaget, ia bertanya kepada Todd, apa kamu akan membunuhku juga? Lalu Todd bilang, kamu baru akan kuhabisi setelah kamu menyaksikan aku menyetubuhi istrimu. Melihat Todd yang lengah, ia pun berhasil kabur darinya. Sam dan Ian pun berlari, mencoba bersembunyi dari kejaran mereka berdua. Hingga pada akhirnya tembakan Todd salah sasaran. Berniat untuk menembak Ian, tapi ia tanpa sengaja justru menembak Jerman.
Menyadari akan hal itu, dia pun minta maaf sambil menangis dan menyesal. Di tengah situasi itu, Ollie yang tadi diam-diam saja tiba-tiba menangis. Suaranya pun terdengar oleh Todd dan akhirnya Todd berhasil menahan Sam dan Ollie. Todd yang mencoba menghentikan pendarahan Jerman merasa terganggu oleh tangisan keras Ollie. Keadaan itu membuatnya semakin emosi. Ia pun merampas Ollie dari tangan Sam dan tega membantingnya. Melihat Ollie yang tidak bergerak lagi, Sam hanya bisa menangis. Sementara itu, Jerman yang sudah tidak tahan dengan rasa sakitnya meminta Todd untuk menghabisinya. Secara terpaksa, Todd pun melakukannya. Lalu Todd membawa Sam ke sebuah pohon dan mengikatnya. Tapi Ian justru malah kabur dan meninggalkan istrinya menggunakan mobil Jerman. Melihat itu, Todd marah dan mencoba mengejarnya. Di sela itu, Sam melihat Ollie sudah tidak ada lagi di tempat itu, menandakan bahwa Ollie kemungkinan masih hidup. Di dalam mobil, Todd bilang pada Sam bahwa suaminya itu adalah seorang pengecut dan egois, karena lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri dan malah meninggalkan istrinya. Lalu Sam menjawab, "Dia tidak meninggalkanku, tapi dia menyelamatkan Ollie." Kemudian Sam membelok setir mobil Todd secara paksa hingga menyebabkan kecelakaan menabrak pohon. Sementara itu, Ian berhasil menemukan polisi. Kemudian polisi itu bersama Ian datang ke lokasi kejadian. Sam beruntung selamat dari kecelakaan dan hanya mengalami luka, tapi Todd menghilang dari mobil itu. Polisi pun akhirnya sampai dan melihat mobil Todd di pertengahan jalan. Polisi mencoba mendekati mobil itu, namun malangnya kedua polisi itu tewas ditembak oleh Todd yang bersembunyi di semak-semak. Sementara Ian juga ikut tertembak hingga mengenai bahunya. Lalu Todd menghampiri Sam dan mengancam akan membunuh Ian jika Sam tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Mendengar ancaman Todd, akhirnya Sam pun keluar. Di dalam mobil, Sam bertanya kepada Ian bagaimana keadaan Ollie, dan Ian pun menjawab dengan nada keheranan kalau dia tidak membawa Ollie bersamanya. Scene Berganti, di mana terlihat seekor babi hutan menghampiri Ollie yang masih hidup dan tergeletak di dalam hutan. Sam tampak kecewa dengan Ian, bukan hanya karena ia telah meninggalkannya, tapi juga sudah tega meninggalkan Ollie. Secara sengaja, dengan kecepatan yang tinggi, Sam menabrak mobilnya hingga terjadi kecelakaan sekali lagi. Sam yang sekarat berusaha bangkit dan meraih batu yang ada di dekatnya dan menghantam kepala Todd berkali-kali hingga dia tewas. Di akhir film ini, kita diperlihatkan Sam yang selamat dan dirawat di rumah sakit. Dia menemui Ian yang juga terbaring di rumah sakit itu. Dengan tatapan kekecewaan, dia mulai meragukan ketulusan Ian karena telah tega meninggalkan dirinya dan juga Ollie. Di akhir film, kita tidak bisa memastikan bagaimana nasib si kecil Ollie. Apakah masih hidup atau tewas? Dan film pun tamat.